Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saudara-saudaraku, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semuanya. Terkhusus pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan ini dengan baik, sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah Ta'ala, sehingga sampai dengan akhir hayat kita semuanya bisa sampai pada tahapan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pagi hari ini sudah di hari Jumat kembali. Tak terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan di bulan Dzulqa'dah, dan masih berada di bulan Hurum. Pada saat ini kita di bulan Dzulqa'dah, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan Hurum, bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di dalam surat Taubah ayat 36 secara khusus Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk menghindari kezaliman-kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan itu. Saudara-saudaraku, kezaliman ini oleh Allah dijelaskan cukup banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah 254. Maka di situ wal kafiruna humul zalimun, di ujung ayatnya Allah Ta'ala menjelaskan orang kafir pun termasuk orang yang zalim. Ada yang disebut zalim itu tidak hanya orang kafir, kita pun juga bisa disebut berbuat zalim. Contohnya di dalam surat Luqman ayat 12. Ketika Luqmanul Hakim yang menerima hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada putranya, yang diajarkan apa? Pertama terkait dengan Allah tusyriku billah, terkait dengan kemusyrikan kepada Allah. Kemudian di akhir ayat ditegaskan innasyirka la zulmun azim. Ternyata kemusyrikan itu pun juga bagian dari kezaliman, dan kezaliman besar terhadap Allah Ta'ala. Kemudian ada pula kita disebut oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 32, ketika kita diwarisi kitab, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kita ini tidak diberi kitab langsung sebagaimana Rasulullah, para nabi, tapi kita diwarisi kitab yang dulu dibawa oleh para nabi. Maka Allah Ta'ala menyatakan tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ternyata dari pewaris kitab itu nanti ada 3 kelompok.
Yang pertama adalah yang zalim pada dirinya sendiri. Nah, di sini juga ada unsur kezaliman. Ada manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya zalim pada diri sendiri ini? Dijelaskan lebih lanjut oleh Allah Ta'ala di dalam surat A'raf ayat 175 sampai dengan 179. Rasulullah SAW diperintahkan untuk watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Diawali dari Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan watlu alaihim, naba, berita alladzina atainahum ayatina fansalakha minha, orang-orang yang telah diberikan ayat-ayat kami kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat. Maka akhirnya setan akan menjadi teman, dan akhirnya setan itu akan menyesatkan. Jadi diawali dari melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Kemudian akhirnya setan akan menyesatkan dan fokus kehidupannya hanya di dunia. Kemudian di ayat 178 itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa kok melepaskan ayat-ayat Allah? Di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad diberikan contoh. Mereka kadang diberikan predikat mendustakan ayat-ayat Allah melalui mendustakan Rasul. Ada yang diberi predikat mereka itu fa'a'radha. A'radha itu berpaling. Ada juga tawalla. Ada juga yang istilahnya melupakan. Ada yang istilahnya mengabaikan. Dan akhirnya mereka itu orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah. Jadi istilah-istilah dalam Al-Quran ini ternyata cukup banyak yang maknanya itu akhirnya manusia itu melupakan dan melalaikan ayat-ayat Allah sehingga meninggalkan ayat-ayat Allah itu padahal sudah diberi warisan. Maka yang terbaik adalah sabiqunal khairat biidnillah, orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan atas izin Allah melalui warisan kitab itu, sehingga dia tidak dinyatakan Allah menjadi orang yang zalim. Kemudian ada juga Allah menyatakan zalim ketika kita di dalam berinteraksi dengan sesama manusia itu merugikan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita mungkin saja secara zahir merugikan manusia lain dengan cara mencuri, dengan cara merampok, gitu ya, membunuh tanpa hak, itu juga dikatakan zalim. Termasuk di dalam tidak tampak itu ya, aktivitasnya tidak tampak, tapi itu juga dikatakan zalim. Contohnya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, 11 dan 12. Ada etika di dalam persaudaraan mukmin satu dengan mukmin yang lain. Diingatkan Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, senantiasa berbuat solehlah kepada saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan kita diingatkan Allah kalau kita berbuat soleh itulah orang-orang yang takwa dan kita semua akan mendapatkan rahmat. Kemudian ayat 11-nya Allah mengingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kalian saling merendahkan, mengolok-olok antara satu kaum dengan kaum yang lain, wanita dengan wanita, kaum dengan kaum. Bisa jadi yang direndahkan, yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Tidak boleh kita juga mencela dan juga memanggil dengan panggilan yang buruk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan, jangan kalian saling bermusuhan, jangan saling menyakiti, jadilah kalian mukmin yang bersaudara. Kemudian Rasulullah mengingatkan, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu ada di dalam dada atau dalam hati. Seolah-olah Rasulullah ingin mengingatkan, kalau kalian masih saling bermusuhan, kalian masih saling membenci, saling bertikai,
itu sebenarnya ditanyakan apakah ketakwaan itu ada di dalam dadanya. Nah, kemudian lanjut ke surat 49 ayat 11 tadi. Kalau kita masih saling merendahkan, masih mencela, masih panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk, oleh Allah dinyatakan wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka dia termasuk kezaliman atau orang yang berbuat zalim. Terus dilanjutkan oleh Allah, termasuk yang namanya suudzon. Jauhi itu suudzon, karena sebagian suudzon itu dosa. Kemudian kalau sudah suudzon, maka nanti akan ada ghibah. Ghibah itu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Tidak boleh ghibah, membicarakan orang lain. Kalau sudah membicarakan orang lain yang tadi awalnya dari suudzon, pikiran jelek, ya, maka akhirnya nanti tajasus itu saling mencari kesalahan-kesalahan. Kalau sudah seperti itu bisa muncul dua hal. Pertama, bisa muncul yang namanya fitnah. Yang kedua, bisa muncul yang namanya namimah. Namimah itu bahasa Jawanya itu apa? Tombak cucuan, terus akhirnya jadi padu, adu domba. Wah, ini oleh Allah dicontohkan, ini juga perbuatan zalim. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak tobat, maka ini termasuk kezaliman. Sehingga kezaliman itu ternyata bisa jadi itu mengenai semua manusia, termasuk orang-orang beriman. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu juga memastikan orang takwa itu pun juga masih berpotensi untuk berbuat kezaliman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, di situ ternyata orang takwa pun ternyata masih bisa berbuat kekejian, masih bisa berbuat kezaliman pada dirinya. Tapi bedanya orang takwa itu zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia segera ingat Allah dan memohon ampunan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dia berupaya untuk istighfar, untuk taubat, kalau berkaitan dengan manusia juga minta maaf dan berupaya untuk tidak mengulangi. Itulah bedanya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini kita masih di bulan Hurum, ada larangan khusus di bulan-bulan Hurum yang maknanya di luar bulan Hurum juga tidak berarti kita boleh berbuat zalim, ya. Ini spesial karena memang larangan ini di dalam surat 9 ayat 36 secara khusus di bulan-bulan Hurum. Dan kemarin kita sudah mempelajari ternyata kezaliman-kezaliman yang sudah melampaui batas pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu diberikan siksaan oleh Allah Ta'ala, dihancurkan. Contohnya umatnya Nabi Lut, surat 11 ayat 82 dan 83, dan surat Al-Dzariyat ayat 33 dan 34. Oleh Allah diberikan siksaan, dibalik rumahnya dengan gempa bumi, kemudian dihujani dengan batu. Oleh Allah ternyata dinyatakan musawwama 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Apa yang ditimpakan Allah kepada umatnya Nabi Lut itu masih tersedia, ditandai oleh Allah dan tidak jauh bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Dzariyat ayat 34-nya musawwama 'inda rabbika lil musrifin. Itu masih ditandai oleh Allah untuk orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi ketika kezaliman itu sudah melampaui batas, seperti umatnya Nabi Lut, sak negeri itu nek ora homoseks ya lesbian ini, maka oleh Allah diberikan siksaan. Dan itu dalam sejarah terjadi di bulan Hurum. Termasuk umatnya Nabi Nuh melakukan kezaliman-kezaliman yang sudah melampaui batas. Maka berlaku pula mulai dari kita pribadi sampai kepada akumulasi masyarakat umat Islam sampai kepada tingkat negeri. Maka berjenjang. Maka kita mulai dari diri kita sendiri, ibda bin nafsik. Mari kita koreksi diri kita masing-masing, apakah masih ada unsur-unsur kezaliman di dalam diri kita.
Karena secara pribadi Rasulullah mengingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Yang bangkrut itu yang bagaimana? Ketika di akhirat dihisab, kebaikan nanti dihisab, kita bawa, ternyata kezaliman itu juga masih dibawa, sehingga kita menjadi bangkrut. Kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita kepada orang lain, kezaliman kita pada diri kita sendiri belum kita netralisir dengan istighfar, dengan taubat, dengan kita minta maaf ketika di dunia. Maka kita upayakan, kalau masih ada kezaliman-kezaliman, maka mari kita taubat kepada Allah Ta'ala, kita banyak istighfar. Kalau berkaitan dengan manusia, mari kita upayakan untuk minta maaf. Atau kita menjadi orang yang takwa, yaitu yang afina aninas, pemaaf. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa betul-betul dijamin oleh Allah keamanan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana surat An'am 82, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu. Orang-orang iman yang tidak dicampur adukkan dengan kezaliman maka akan aman dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.